Na 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 ye 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 ye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinta Arini Prameswari dan ini teman-teman saya. Saya Mazuro. Saya Cara Masari. Saya Rizky. Saya Erwin Arianto. Saya Ricky Firdaus. Dan di sini kita akan berdiskusi tentang fenomena manusia silver yang ada di Jember. Yuk kita simak. Nah, seperti yang kita tahu, manusia silver biasanya kita jumpai di hampir beberapa titik lampu merah yang ada di Jember. Nah, manusia silver ini bermodalkan tubuh yang dicat berwarna perak dengan membawa kaleng, kardus, atau wadah lain menjadi pesaing pengemis. Nah, baik teman-teman, jadi di sini kita akan memberikan beberapa pendapat tentang apa sih penyebabnya manusia silver nih jadi marak. Dari yang awalnya sedikit, terus sekarang kan udah banyak tuh. Apa sih penyebabnya? Nah, menurut teman-teman di sini, apa sih penyebabnya maraknya manusia silver di daerah Jember ini? Jadi kan awal mulanya kan dari adanya pandemi COVID kemarin. Itu menyebabkan banyak kegiatan yang terhenti akibat pandemi COVID, sehingga kita tidak dapat melakukan banyak kegiatan. Yang awal mulanya bekerja di pasar, yang awalnya mereka yang bekerja sebagai nelayan benar ya. Emang ada kan beberapa Mungkin nelayan. ada. Ya. Nah, itu mereka belum mendapatkan pekerjaan pengganti atau mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang lain, sehingga mereka itu mendapatkan jalan menjadi manusia silver. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia ini memang latah dengan Tren ya? mungkin tren itu. Kebanyakan orang lihat TikTok sekarang. Iya. Mereka kelihatan kayak jadi manusia silver kok kayak gampang, jadi mereka ikut-ikutan kayak gitu. Dan penghasilan satu hari itu bisa 300 sampai 1 juta rupiah. Iya benar. Jadi mungkin masyarakat Indonesia khususnya di Jember mungkin mengambil langkah yang kok ini gampang sih, jadinya ya udah deh terjun aja gitu kan, daripada harus mencari pekerjaan. Apalagi waktu pandemi Nah, emang sulit benar. pekerjaan. Ya jadinya kan banyak oknum yang kayak kemarin telah membunuh anak SMP kayak gitu kan. Kan itu kan oknum-oknum bukan yang dari pertama kalinya, yang Iya, memang dari iya, hasil benar. kerja sendiri yang memang gak punya pekerjaan gitu. Iya, mungkin benar ya dari Mas Erwin sama Mbak Ruro, mungkin benar karena manusia silver itu lebih gampang dijalani. Kita hanya modal ngecat badan sama bawa kaleng atau apa, itu gampang banget kan ya di era pandemi, kan kurang tuh lawan pekerjaan. Kan tinggal jalan gitu. Kita cuma menengadah, kita kan cuma mengandalkan belas kasihan dari orang-orang. Benar. Apalagi di zaman sekarang ini sulit mencari pekerjaan. Iya, betul. Iya, ada lagi penyebabnya. Kadang mereka tuh minim pendidikan. Ini berdiri. Oh iya, benar. Minimnya pendidikan dari orang tua, dari mereka sendiri. Kadang-kadang orang tua itu malah menyuruh mereka untuk melakukan pekerjaan sebagai manusia silver itu sendiri, karena orang tua mereka itu tidak terlalu mementingkan Pendidikan anaknya. Iya. Itu mungkin sebagian karena kan emang sudah dari orang tuanya nggak punya modal,
karena memang nggak punya usaha. Iya. Sudah tidak. Tapi memang minimnya pendidikan memang salah satu faktor memang sangat mempengaruhi, karena kan di mana-mana kerjaan sekarang harus pakai ijazah. Iya. Dan memang saya pribadi melihat, mungkin teman-teman juga melihat di beberapa lampu merah emang banyak yang masih muda, bahkan masih ada yang Iya. masih kecil kan. Banyak banget SD itu udah. Iya, mungkin mereka mogok sekolah, terkendala biaya juga, kan kita tidak pernah tahu, makanya mereka terjun ke dunia manusia silver begitu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah ada beberapa pendapat nih tentang apa sih penyebabnya kok bisa marak tuh manusia silver. Nah, menurut teman-teman di sini sekalian ya, manusia silver itu harusnya dilarang atau dibiarkan aja sih? Kalau menurut saya ya seharusnya dilarang. Karena kan selain mengganggu pengendara yang lewat, manusia silver itu kadang-kadang menyebabkan hal-hal yang tidak terduga dari kita. Kayak misalnya tiba-tiba ada manusia silver yang keserempet gitu kan bukan salahnya kita, itu kan memang jalan yang seharusnya Dilewati pengendara motor. Jadi apabila waktu lampu hijau dan manusia silver itu masih berkeliaran, kita kan nggak bisa langsung jalan, masih harus menunggu Iya. manusia silver itu kadang-kadang kan. Iya bener. Juga kadang-kadang ada yang tiba-tiba lewat tuh. Iya, Ya. kayak gitu. Jadi bikin macet, bikin tabrakan juga mungkin ya. Iya, apalagi kayak fenomena yang kemarin yang manusia silver Baku hantam. iya. Pukul-pukulan itu Pukul-pukulan sama sama pengendara. Pengendara lain kayak karena gitu. kesenggol. Iya. Nggak terima ya. Akibat salah paham, jadi manusia silver sama pengendara itu beradu jotos gara-gara adanya salah paham karena apa? Kesenggol. Karena manusia silvernya itu kesenggol, terus manusia silver itu nggak terima, Mengeroyok Akhirnya pengendara. mengeroyok pengendara tersebut. Berarti sangat dirugikan dong ya pengendara ini. Iya. Mungkin teman-teman yang lain harus dilarang atau dibiarkan aja sih? Kalau aku sih lebih setuju nggak dilarang. Soalnya menurut Mas Wiro kan seperti itu kan ada beberapa oknum yang Oh, jadi ada beberapa oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Padahal kalau yang benar-benar memang tujuannya mencari nafkah Mencari itu nafkah, ya bekerja aja gitu ya. Nah, dari teman-teman yang lain, gimana sih pendapat kalian? Apa dilarang atau dibiarkan aja sih? Ya menurut saya pribadi itu ya gimana ya dibiarkan saja lah, kan mereka cuma mencari nafkah untuk keluarganya. Apalagi kan di Indonesia sendiri masyarakatnya tuh ada yang menengah, ada yang ke atas, ada yang kurang mampu Iya, gitu benar. kan. Tapi Jadi- kalau semisal emang diperbolehkan, seharusnya ada aturan dong yang bisa membuat tertib jalan dan juga bisa menertibkan para manusia silver itu sendiri. Kayaknya kalau sudah menunjukkan lampu kuning, seharusnya mereka sudah harus ke pinggir, biar pas waktu lampu hijau mereka tuh nggak menghalangi jalannya pengendara gitu. Iya itu emang beberapa oknum kayaknya. Kalau emang dia benar-benar cari nafkah, kayaknya sudah ada aturannya dari pemerintah itu. Tapi saya lihat di beberapa lampu merah itu kayaknya Sudah ada larangan. ada larangan, Iya, dilarang dari memberi pemerintah. pengemis, pengamen dan sebagainya. Itu menurut kalian bagaimana? Ya sebenarnya itu menurut saya ya memang seharusnya dilakukan seperti itu untuk menertibkan lalu lintas, dan juga dengan adanya larangan seperti itu apa ya makanya Terus bener Kalau tadi Mas Wiro katanya kan dilarang ya. Tapi harus ada solusi dari pemerintah kan. Nah, Solusinya iya. seperti lapangan pekerjaan yang baru, Iya, ya, benar. seperti Mengasih pekerjaan. modal dari UMKM seperti itu kan harus ada. Ya benar. Karena emang gak banyak beberapa oknum dari manusia silver yang tidak bertanggung jawab ini melakukan hal yang memang tidak terduga-duga, Iya, seperti jika- pembunuhan, terus pengeroyokan, bahkan mungkin teman-teman sendiri mungkin pernah melihat ya ada beberapa oknum yang sebenarnya mereka itu mampu. Iya. Iya. yang kejadian kemarin itu kan ada manusia silver yang memakai
sepeda motor sport Ya, Iya. yang ketangkap kamera. ketangkap. Iya, Satpol PP. Ya itu kan dari kekurangan kesadaran dirinya, dari pribadinya para manusia silver itu sendiri. Sudah tahu mereka mampu, tetapi mereka masih melakukan pekerjaan sebagai manusia silver itu karena Tidak menurut pantas lah. mereka Iya. Kerjaannya pekerjaan yang tidak mudah. Iya, Tapi gampang. Tapi jika ada larangan kan itu kan membuat mereka kan langsung berpikir krisis seperti ingin tingkat kriminalitas itu bisa tinggi gitu. Iya. Soalnya kan apa ya, mereka tidak mempunyai pekerjaan. Iya, benar. Jadi mereka itu mencuri, seperti penipuan, bisa jadi penipuan online atau apa. Kan banyak ya itu. iya. Iya. Sejauh ini pemerintah sudah melakukan banyak program sebenarnya, tetapi Mungkin tidak tepat sasaran iya, mungkin ya. iya programnya tidak tepat sasaran. Kayak bantuan itu seharusnya ditujukan untuk orang yang kurang mampu, tetapi orang-orang yang mampu itu juga masih mendapatkan. Jadi bantuannya itu nggak tepat sasaran. Jadi orang-orang yang kurang mampu itu belum mendapatkan bantuan, sehingga mereka tetap melakukan pekerjaannya. Dan nah, jadi kalau emang pemerintah mau melarang atau nggak usah deh manusia ini nggak boleh, harusnya pemerintah kan punya kebijakan. Kebijakan dan juga memberikan sanksi yang tegas dan juga memberikan pengawasan terhadap mereka supaya mereka tidak melakukan pekerjaan itu lagi karena biar kapok, biar jerah mereka. Iya. Dan mungkin pemerintah juga harus memberikan solusi dong harusnya, karena manusia silver kan akan kehilangan pekerjaannya nih kalau dilarang. Mungkin ada solusi atau lapangan pekerjaan yang lebih luas ya untuk mereka ya. Lebih Iya. pantas lah tepatnya. Iya. Terkait masalah kurangnya edukasi, mereka seharusnya ya tentang program-program pemerintah, mereka seharusnya diberikan edukasi mengenai program-program tersebut agar mereka bisa melakukan program tersebut biar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Iya, benar. Mungkin seperti UMKM itu kan juga dari pemerintah bukan ya? Iya. teman-teman? Iya, dari pemerintah. Ya. Nah, mungkin nih, misal pemerintah membuka lapangan pekerjaan, kita kembali lagi ke awal. Pendidikan mereka juga sangat terbatas kan? Sehingga mereka tetap kurang sadar diri tentang apa yang sudah pemerintah berikan kepada kita tuh masih kurang menyadari. Terkadang Gitu. kurang informasi juga. Iya, kurangnya informasi. Dari oknum emang kadang tuh ada yang ditutup-tutupi gitu. Iya. Biar kita aja yang dapat pekerjaan Egois iya. ya. Jadi biarlah mereka biar cari pekerjaan sendiri. Nah, kadang gitu. itu faktor-faktor juga sangat mendukung ternyata ya untuk melakukan pekerjaan ini. Di samping pekerjaannya gampang, terus faktor-faktor yang teman-teman di sini sebutkan itu luar biasa mendukung ternyata ya. Oke teman-teman, dari beberapa pendapat yang disampaikan teman-teman di sini nih, kita dapat menyimpulkan kalaupun memang manusia silver ini dilarang oleh pemerintah, pemerintah harus menyediakan kebijakan pengawasan yang ketat, edukasi, dan program-program yang dapat membantu manusia silver itu sendiri. Karena dengan adanya larangan itu, manusia silver akan kehilangan pekerjaannya. Mungkin ada solusi seperti menyediakan lapangan pekerjaan, seperti UMKM, memberikan edukasi, mungkin pelatihan juga bisa ya, seperti kursus-kursus gitu. Nah, tapi untuk masyarakat sendiri, kalau memang pun itu dibiarkan, pemerintah juga harus turun tangan dong, bener gak? Iya. Supaya tidak terjadi kriminalitas yang tinggi, Ya. juga ketertiban lalu lintas terjaga. Karena memang kita tidak bisa memungkiri itu pekerjaan mereka yang utama kan, karena dari menjadi manusia silver mereka mendapatkan uang. Jadi misalkan dibiarkan, ya harus ada Peraturan yang tegas peraturan pengawasan juga, dan juga sanksi untuk yang melakukan pelanggaran. oh iya. Nah jadi benar ya, kita ini tidak bisa memilih mau melarang atau dibiarkan karena emang ada dampaknya masing-masing ya, terutama untuk manusia silver itu sendiri. Nah mungkin itu saja, atau ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Sudah cukup itu saja mungkin. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk waktunya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa
simak video kita, semoga bermanfaat. Kami pamit dan terima kasih. See you. Bye bye guys.